Saat ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya yang keras ya, jalannya ya dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanan-kerawanannya ada, memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian itu sering terjadi sering kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini kalau di sini orang bilang laut, padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya dibilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut? Seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional, seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media nggak, cuma tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya. Kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM, aturan PPKM ya dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda.
Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Yang jelas kita patokan di 184 KUHP, mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal, karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban, itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang, itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta. Karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak, dari sosial media. Ya MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita ada ketimuran lebih kental, jadi mereka berdamai. Otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, misalnya sampai ke pengadilan. Dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar
dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diderita korban, atau mungkin kayak pemukulan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang ini benar tidak, jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana, jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di IBIS. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri, jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu, saya pernah gagal. Nah terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong, Iya, nggak udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah,
otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada Iya. penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus dan langsung pendidikan di Semarang di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang masih di sini. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, Bapak, Ibu, semua mendoakan kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari nol, ada rasa tuh puasnya tuh lain gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macam. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh, Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya kalau standarnya, istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih Pak, bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu Pak? Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota. Istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada, cuman secara saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya.
kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada tugas kejadian, lagi, ya. itu harus bangun. Harus Betul. bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Betul. Istri, anak-anak ngerti, karena kan orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, Betul. nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi, kita bikin grup di keluarga walaupun cuma berempat bikin grup, Iya. ya kan. Jadi tahu, oh saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, Iya. walaupun oh saya lagi di sini, kasih tahu. Iya. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Ya, Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Sehingga was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja Betul sekali. dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak, kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan, pasti ada baunya. Betul. Istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Rumah penjaga kantor Dinas Perdagangan Sumatera Selatan terbakar. BPOM Palembang sita ribuan kosmetik ilegal.
pemirsa, jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebuah rumah dengan konstruksi kayu di kawasan perkantoran Dinas Perdagangan Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, dihebohkan dengan api besar yang membakar sebuah rumah dengan konstruksi kayu di kawasan perkantoran Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Rabu malam. Diketahui rumah yang terbakar merupakan milik penjaga kantor Dinas Perdagangan Resianto. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas dari rumah yang terbakar. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Tambunan menyatakan hasil pemeriksaan sementara kebakaran terjadi diduga korsleting listrik. Jelasnya pukul berapa terjadi, Bang? Sekira pukul 22.30 kebakaran. Untuk penyebabnya, Bang? Keterangan dari saksi tadi ada percikan api dari atas, jadi dugaan itu hubungan arus pendek dari listrik. Rumahnya ini rumah apa? Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Untuk sementara, korban kebakaran dan keluarganya tinggal di gedung laboratorium Dinas Perdagangan Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang menyita ribuan kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya. Ribuan kosmetik ini disita petugas dari toko kosmetik di 4 kabupaten di Sumatera Selatan. Sebanyak 7.535 kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini disita petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dari puluhan toko kosmetik di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Penyitaan ribuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ini berdasarkan laporan dari warga yang resah dengan beredarnya kosmetik tersebut. Total kerugian ekonomi nasional akibat peredaran kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya ini senilai 198 juta rupiah. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Zulkifli menyatakan, razia kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini digelar untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik berbahaya. Zat kimia yang terkandung dalam kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang bisa menyebabkan kanker dan gangguan pada janin. Nah, untuk pemutih ini kebanyakan dari dalam negeri, tapi kutek ini ini Indonesia juga ya, kebanyakan dari Indonesia. Tapi ada yang dari luar negeri juga ya, Pak? Untuk sekarang tidak ada. Ini dari dalam negeri semua. Ini barang-barang ini sudah beredar berapa lama, Pak, dari penyelidikan? Nah, itu berapa lama beredar itu tergantung kapan dia memproduksinya gitu. Warga diminta untuk mewaspadai peredaran kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang kakek usia 63 tahun di Oku tega mencabuli anak tirinya selama 5 tahun. Kelakuan bejatnya terbongkar setelah adik korban curiga atas tingkah laku korban. Bejat, kata itulah yang pantas disematkan pada kakek berinisial Eka, 63 tahun, warga Kabupaten Oku yang tega mencabuli anak tirinya berusia 21 tahun. Kelakuan bejat Eka telah berlangsung selama 5 tahun sejak anaknya masih di bawah umur. Terungkapnya kasus pencabulan tersebut setelah aksi bejat pelaku diketahui adik kandung korban. Selama 5 tahun korban diancam pelaku dengan berbagai ancaman, diantaranya dibunuh hingga menceraikan ibu kandungnya. Pelaku melancarkan aksinya saat semua penghuni rumah berada di luar. Pelaku melakukan hal tidak senonoh hingga membuat korban saat ini trauma. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam korban, celana jeans pendek, serta baju milik korban. Bahwa korban dilakukan pencabulan dari tahun 2017. Korban masih status anak-anak sampai 2022. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 6 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kejari Prabu Muli sita dokumen dan 2 unit kendaraan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih menyita dokumen dan 2 unit kendaraan sebagai barang bukti korupsi pengadaan baju senam lansia tahun 2021 dengan kerugian ratusan juta rupiah. Usai menahan 3 tersangka korupsi pengadaan baju senam lansia tahun 2021, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih menyita belasan dokumen di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dan rumah kontraktor serta mobil dan sepeda motor. Sebelumnya tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih telah memeriksa 14 orang saksi serta tim ahli dari Inspektorat Sumatera Selatan.
Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Ajas Rakarsa menyatakan penyitaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan sebesar 1,16 miliar rupiah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kemarin kita melaksanakan penggeledahan tersebut mendapatkan 13 dokumen. 13 dokumen tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian selain dokumen tersebut kita juga melakukan penyitaan terhadap 2 unit kendaraan bermotor, kendaraan. Sejauh ini tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menetapkan 3 orang tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berhasil didapat tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, sehingga menguatkan jika tindak pidana korupsi tersebut memang benar terjadi. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Eni Indriani sebagai tersangka dalam kasus penipuan sebesar 1,6 miliar rupiah. Tersangka ditetapkan setelah menjalani pemeriksaan. Tim penyidik pidana umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Eni Indriani sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap Adiono Taslim senilai 1,6 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, Eni Indriani didampingi kuasa hukumnya langsung bergegas menuju kendaraan untuk dilakukan penahanan di Polda Sumsel. Korban sekaligus pelapor Adiono Taslim melalui kuasa hukum Amirul Husni menyatakan tersangka dilaporkan saat kliennya hendak mencairkan dana dari cek yang diberikan Eni Indriani. Namun saat cek hendak dicairkan ternyata tidak ada dananya. Menurut kuasa hukum korban, Maret tahun 2021 ada perjanjian dengan tersangka dengan meminjam sejumlah uang kepada kliennya untuk keperluan bisnis. Seiring berjalannya waktu, kliennya hendak menagih uang yang dipinjamkan, namun dibayar dengan cek kosong. Ya, jika dikatakan rekan kerja, saya tidak begitu paham betul soal bagaimana awal. Tapi yang saya mendapat kuasa dari pelapor bahwa mereka punya kewajiban kepada pelapor tentang ada bagi berapa nilai nominal uang itu dengan kemudian pelapor memberikan cek kosong. Cek itu tidak bisa kita katakan kosong karena yang pertama sudah cair, yang kedua belum dicairkan, belum diuangkan. Sebenarnya kita sudah ada niat baik kalau memang difasilitasi tadinya untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya tersangka Eni Indriani ditahan di Polda Sumatera Selatan sembari menunggu proses persidangan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga jaringan sindikat peredaran narkoba lintas provinsi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,8 kg. Penangkapan seorang ibu rumah tangga bernama Titin Herlina, warga Kelurahan Lubuk Tanjung, Kota Lubuk Linggau ini dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1,8 kg. Sabu seberat 1,8 kg yang diduga berasal dari Malaysia ini diduga diperoleh dari jaringan sindikat peredaran narkoba antar provinsi, rencananya akan diedarkan di daerah luar dan sekitar Kota Lubuk Linggau. Saat digerebek, polisi menemukan 1 bungkus sabu dalam kemasan teh dan 8 bungkus plastik besar sabu siap edar dengan berat total 1,8 kg yang disimpan tersangka di dalam lemari makanan. Tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan sabu. Menurut tersangka, sabu seberat 1,8 kg ini milik saudaranya yang berada di Pulau Jawa. Tersangka hanya bertugas menyalurkan narkoba ke konsumen sesuai permintaan saudaranya via telepon. Oh, berarti Titin dikendalikan ya oleh abangnya seperti itu. Jadi kasih amanah itu. Jadi kalau ada telepon nanti diserahkan sama si A, si B, si C seperti itu. Tidak juga ada yang bilang begitu, kan nanti ada orang yang mau ngambil. Ada orang mau ngambil barang seperti itu. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyatakan tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga. Terdapatlah barang bukti narkoba sejumlah 1,8 kg. Ini berawal itu 2 kg yang 2 ons ini udah dijual ke pemakai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan beku komplotan pembobol mesin ATM. Saksikan beritanya sesaat lagi.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, 3 dari 5 pelaku komplotan spesialis bobol ATM diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Komplotan ini telah beraksi di 26 TKP mesin ATM milik Bank Sumsel Babel di wilayah Sumatera Selatan. 3 dari 5 pelaku bobol ATM terpaksa ditembak polisi karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. 3 pelaku Imron, Mariadi, dan Arwansyah, warga Tanggamus, Lampung, ditangkap di tempat persembunyian mereka di Jakarta Selatan. Ketiga pelaku ini bersama kedua rekannya yang masih buron telah membobol 26 mesin ATM milik Bank Sumsel Babel di wilayah Sumatera Selatan. Tidak hanya di kota Palembang, komplotan residivis kasus yang sama ini juga beraksi di Kabupaten Oki, Muara Enim, Prabu Muli, serta Kabupaten Oku dan Banyuasin. Saat beraksi, mereka menggunakan alat khusus berupa besi penjepit panjang untuk mengambil uang dalam mesin ATM. Polisi juga mengamankan beberapa kartu ATM serta 1 unit kendaraan. Salah satu pelaku menyatakan alat khusus dimasukkan ke tempat keluarnya uang di mesin ATM. Mereka sudah mempunyai peran masing-masing. Ada yang mencongkel, menjepit, serta mengambil uang dan mengawasi lokasi ATM. Beda-beda. Biasanya sekali tarik berapa lembar uangnya tuh? 25 lembar. 25 lembar. Terus baru nanti beraksi ke tempat lain lagi? Iya. Oke, sudah berapa lama nih Bang? Baru sekali masuk sini. Baru sekali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol M. Anwar menyatakan kerugian baik uang ataupun material kerusakan mesin ATM sekitar 173 juta rupiah. Dari 26 titik TKP, komplotan bobol ATM antar provinsi ini beraksi sejak bulan Mei 2022. 173 juta rupiah. Ya, itu baik itu uang maupun material. Kan ada kerusakan dari ini. Jadi totalnya kalau dihitung itu kurang lebih 173 juta rupiah. Ya. Jadi pembobolan ini mereka mengambil tidak banyak dari ATM, tapi ada 26 titik tempat mereka beroperasi. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 rekan pelaku yang masih DPO. Para pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pembobolan konter ponsel di Kabupaten Oki terekam CCTV. Belum sempat menjual hasil curian, pelaku tertangkap polisi. Aksi pembobolan konter ponsel di Kayu Agung, Kabupaten Oki ini terekam CCTV. Satu pelaku akhirnya dibekuk polisi setelah pemilik konter melaporkan kejadian tersebut ke Polres Oki. Pelaku membobol konter ponsel milik Darul Fikri, warga Kelurahan Tanjung Rancing, Oki, menggunakan palu. Satu pelaku berperan mengambil HP ponsel, sementara satu lainnya mengawasi situasi di luar. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil menggasak 8 unit ponsel dan 2 earphone. Namun belum sempat menjual hasil curian, satu pelaku berhasil ditangkap polisi. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian sebesar 35 juta rupiah. Dicurigai banyak membawa kotak HP ke daerah rumahnya di Kelurahan Paku, Kayu Agung. Jadi pada saat itu kami langsung melaksanakan penyelidikan bahwasanya memang benar terduga pelaku ini merupakan pelaku dari pembobolan konter tersebut. Polisi masih memburu satu rekan pelaku yang masih buron. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Empat rumah ludes terbakar. Warga duduki akses jalan pabrik PT PWS. Rujapsi fokus benahi fisik pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Saya Anggun Prisma. Kita awal informasi pertama pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 rumah terjadi pada Rabu pagi di Dusun 4 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akibatnya sedikitnya 6 kepala keluarga yang menghuni 4 rumah kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Inilah video amatir warga saat api membakar habis 4 rumah di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rabu. Api dengan cepat membesar menghanguskan 4 rumah berdekatan. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 7 pagi. Api berasal dari satu rumah. Diduga kuat api berasal dari hubungan arus pendek listrik saat semua penghuni rumah sedang berada di kebun. Rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen dan dengan posisi yang berdekatan, sehingga api cepat membesar dan sulit dipadamkan, meski petugas unit pemadaman sudah di lokasi kejadian. Pada hari Rabu 3 Agustus 2002 sekira pukul 7.30 pagi tadi, alhamdulillah tidak ada memakan korban jiwa, tetapi 4 rumah warga ludes dimakan si jago merah. Penyebab kebakaran tersebut hingga saat ini belum diketahui. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu warga sekitar. Kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Warga Desa Muara Merang dan Desa Mangsang di Kecamatan Bayung Lenjer, Kabupaten Musi Banyuasin menduduki akses jalan pintu masuk pabrik kebun kelapa sawit. Aksi warga ini menuntut pihak perusahaan menyerahkan lahan plasma yang dikuasai perusahaan selama puluhan tahun.
Ratusan warga mayoritas emak-emak dari Desa Muara Merang dan Desa Mangsang, Kecamatan Payung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin berorasi menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan kebun kelapa sawit Pinang Witma Sejati. Warga menduduki akses jalan pabrik kelapa sawit Pinang Witma Sejati atau PT PWS untuk menuntut pihak perusahaan agar segera memberikan lahan plasma yang sudah dikuasai perusahaan selama puluhan tahun atau berkisar 20%. Selain itu, warga juga menuntut PT PWS mengeluarkan ganti rugi atau kompensasi. Aksi warga ini sebagai upaya untuk memperebutkan hak masyarakat mendapat pengawalan dari TNI dan Polri. Jika tuntutan warga belum disepakati, warga akan tetap menduduki akses jalan pabrik perusahaan Pinang Witma Sejati sembari menunggu keputusan dari PT PWS. Meski beberapa kali dilakukan mediasi antara PT PWS dengan tim kuasa hukum penggugat, namun pihak perusahaan terkesan mengulur waktu dan belum ada kesepakatan. Kita duduk di sini sebelum perusahaan memberikan hak-hak kami, memberikan plasma dan kompensasinya, kami tidak akan pulang sampai kapanpun. Warga masyarakat, ya pastinya kami meminta plasma yang selama ini belum diberikan. Ya, mereka berdiri sekitar dari tahun 1995 atau 96 sampai saat ini belum memberikan plasma kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan kami juga meminta kompensasi itu akibat kerugian yang kami alami karena tidak diberikannya plasma tersebut sampai hari ini. Dengan kompak warga bergiliran bermalam di akses jalan pabrik yang dipasang tenda. Warga mendesak PT PWS segera menyepakati tuntutan warga Desa Muara Merang dan Desa Mangsang. Jika belum menemukan titik terang, warga akan terus menyuarakan tuntutannya. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Hingga akhir Juli 2022, kebakaran lahan di Kabupaten Oki yang tercatat di Manggala Agni mencapai 116 hektar luasan lahan. Kesemuanya berupa lahan gambut, sementara untuk hutan dinyatakan masih zero kebakaran. Kabupaten Oki masih menjadi kabupaten yang dinilai rawan akan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Penyebabnya, Kabupaten Oki memiliki lahan gambut yang luas dan sangat rentan terbakar terutama di musim kemarau. Di tahun 2022 ini, dari data yang masuk ke Manggala Agni, sedikitnya sudah ada 116 hektar lahan yang terbakar, kesemuanya merupakan lahan gambut. Sementara itu, untuk hutan hingga kini masih dinyatakan aman, belum ada hutan yang terbakar, atau masih zero kebakaran hutan. Namun Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran selalu siap siaga melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Patroli rutin terus digalakkan agar jika terjadi kebakaran bisa dengan cepat ditangani, terutama di daerah yang dinilai rawan kebakaran seperti Tulung Selapan, Sungai Menang, Cengal, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Pedamaran Timur. Berdasarkan data yang sudah kita himpun untuk Kabupaten Oki sampai dengan akhir Juli 2022, luas kebakaran lahan, Pak. Jadi kita belum ada kebakaran hutan, lahan itu 116 hektar khusus Kabupaten Oki. Untuk Manggala Agni kita diperkuat jumlah personil sebanyak 4 regu atau 60 personil, dan saat ini semuanya siap untuk melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar jangan sampai terbakar. Kelestarinya lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. PT Pusri mendukung ketahanan pangan nasional. Informasinya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, pergolakan perekonomian akibat pandemi COVID-19 serta dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan merosotnya perekonomian dan kelangkaan pangan dunia. Sebagai perusahaan produsen pupuk, PT Pupuk Sriwijaya mengambil bagian dengan terus berinovasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Andi Wijayanto melakukan kunjungan sekaligus menjadi narasumber workshop PT Pusri Palembang dengan mengusung tema semangat patriotisme insan Pusri dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pandemi COVID-19 telah menyerang serta melumpuhkan beberapa sektor yang ada di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Ditambah lagi konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan pergolakan perekonomian dan kelangkaan pangan dunia. Selain itu, cuaca ekstrim yang berdampak negatif yang menyerang sektor pertanian. Untuk itu, sebagai perusahaan produsen pupuk dan agrokimia, PT Pupuk Sriwijaya Palembang mengambil bagian dengan mengoptimalkan inovasi serta produksi pupuk dengan mendukung ketahanan pangan nasional yang merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nanti akan ada di awal proses produksinya. Jadi sudah ada siklus musim tanam, musim panen. Tugas dari industri untuk memastikan pada saat awal siklus pertanian tersebut pupuk yang dibutuhkan, subsidi yang dibutuhkan oleh pertanian. Potensi adanya krisis pangan, intinya bahwa kami tetap sustain continue untuk mempertahankan kredibilitas dan kehandalan pabrik sehingga kami tetap bisa memproduksi kurang lebih 2,6 juta ton urea dan 300.000 ton NPK dengan ketersediaan bahan baku yang stabil. Ini yang menjadi persoalan ini. Tadi banyak masukan dari beliau supaya dari sisi perencanaan kita membuat mitigasi risiko dari semua aspek, terutama pada saat Berbenah dan mulai bangkitnya seluruh sektor menjadikan PT Pusri bersama pemerintah siap memberikan yang terbaik bagi negeri. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Buntut panjang belum adanya penyelesaian terkait ganti rugi lahan seluas 7 hektar yang menjadi lahan sekolah SMK Negeri 3 Kayu Agung oleh Pemkab Oki. Ahli waris tanah mengancam akan menyegel sekolah tersebut hingga ada titik terang.
Akhir-akhir ini, ahli waris tanah Haji Jalil terus melakukan berbagai upaya agar tanahnya yang digunakan Pemkab Oki sebagai lahan SMK Negeri 3 Kayu Agung agar diselesaikan dan diganti rugi. Faktanya, setelah sekian lama tuntutan ahli waris tanah ini tak kunjung selesai, meski sebelumnya pernah dimediasi DPRD Oki agar ada titik temu. Ahli waris tanah Haji Jalil memblokir jalan menuju sekolah tersebut yang juga merupakan lokasi hutan kota. Ironisnya, hingga kini persoalan ganti rugi tersebut masih belum digubris Pemkab Oki. Ahli waris tanah ini pun mengancam akan menyegel sekolah jika dalam waktu dekat ternyata permintaan mereka tetap tidak dipenuhi. Menurut ahli waris, tanah tersebut sah merupakan hak mereka sesuai surat dan dokumen tanah yang dimiliki. Pada masyarakat dan kepada guru-guru sekolah, anak-anak sekolah, kami mendukung pendidik untuk sekolah, dunia pendidikan kami mendukung. Tapi dikarenakan sampai sekarang pihak pemerintah tidak ada titik terangnya mau mengganti rugi kami. 1 minggu lebih kurang lagi kami segel sekolahan. Sekolahnya akan disegel kan? Disegel. Ahli waris tanah akan terus melakukan aksi sampai Pemkab Oki memenuhi tuntutan mereka dengan menyelesaikan sengketa lahan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kasus pelecehan seksual oleh oknum anak kiai di Jombang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius masyarakat. Melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Sumatera Selatan, Kemenak Sumsel pun berharap FKDT Sumsel menjadi motor penggerak penumbuhan kesadaran dan edukasi bagi pondok pesantren agar dapat dipercaya masyarakat luas. Lembaga pendidikan pondok pesantren menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat dalam upaya penguatan peran dan posisi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah di Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi tingkat provinsi di Aula Gedung DPD RI Jakabaring Palembang Selasa siang. Peran dan posisi FKDT di Sumatera Selatan menjadi hal yang penting dalam membangun modernisasi beragama dan daya saing kelembagaan dalam kemajuan lembaga pendidikan. FKDT menjadi organisasi para pejuang madrasah diniyah dalam berkhidmat, mengajar dan merawat madrasah tentunya harus mendapat perhatian dalam bentuk peningkatan mutu kualitas belajar mengajar. Dengan adanya contoh permasalahan di pondok pesantren di Pulau Jawa, Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan berharap FKDT Sumatera Selatan dapat menjadi motor penggerak menumbuhkan kesadaran dan edukasi bagi pondok pesantren agar dapat dipercaya masyarakat luas. Terkait ada berita-berita yang beredar di masyarakat ya tentang sesuatu yang itu negatif di pondok pesantren, tapi itu adalah oknum kan, tidak semuanya seperti itu. Orang itu dua macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bagus dan tidak bagus. Maka kepada orang tua tetap yakinlah dan cari lembaga-lembaga yang memang dari latar belakang gurunya dan tempatnya, sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi terhadap memasukkan anaknya ke madrasah maupun ke pondok pesantren. Tapi kita selama ini bekerja sama, sangat terbantu sekali dengan adanya forum ini, karena kebenaran juga forum ini karena ketua DPW itu ada di Kota Palembang dan juga di Kota Palembang juga sangat aktif sekali. Kami terbantu sekali karena kegiatan mereka baik itu pemantauan, pembinaan mereka lakukan dengan baik dengan koordinasi dengan Kementerian Agama. Dalam kegiatan, DPW RKOT Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga melakukan wisuda kepada 200 santri dari sejumlah pondok pesantren pengurus FKDT Sumatera Selatan. FKDT sebagai wadah pendidikan berbasis gotong royong untuk menempa anak-anak dalam berbudi dan berakhlakul karimah. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi iNews melaporkan. Sriwijaya FC fokus benahi fisik pemain, tetaplah di iNews Sumsel.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rewards hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rewards hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, rapat koordinasi wilayah DPW Perindo Sumatera Selatan resmi dibuka secara virtual oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Rakorwil dan pelatihan juru bicara Partai Perindo digelar untuk menyambut kemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan arahan di depan kader secara virtual di Hotel Bandara Santika Palembang Rabu 3 Agustus 2022. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengatakan ke DPW dan DPD Partai Perindo dan mengajak mengurus partai mencari caleg-caleg potensial. Ketua Umum Partai Perindo juga menekankan kehadiran Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat, berkontribusi meningkatkan perekonomian bangsa dengan membantu penyediaan gerobak bagi pelaku UMKM. Pelatihan bagi juru bicara partai untuk melahirkan juru bicara yang meningkatkan popularitas Partai Perindo semaksimal mungkin hingga mencapai elektabilitas. Juru bicara menjadi bagian penting yang dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, mampu menyampaikan pesan politik visi misi dari Partai Perindo. Dari kegiatan ini lahir para juru bicara di Sumatera Selatan. Dan tidak hanya mampu menyampaikan pesan-pesan Partai Perindo kepada publik, tapi keberadaan juru bicara ini nanti juga mampu merespon berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di Sumatera Selatan. Ini baru fase pertama dari 13 tahapan. Jadi kalau kita bicara soal pendaftaran itu ada 13 tahapan. Ini baru yang pertama. Artinya nanti ke depan pasti ada yang namanya verifikasi administrasi. Kita butuh dokumen, ada verifikasi faktual. Kita pun juga akan butuh kerjasama dengan teman-teman di DPW beserta jajarannya. Jadi ini akan terus kita lakukan. Artinya kita akan terus mempersiapkan sebaik-baiknya. Untuk target kursi, dari 60 kursi yang dicanangkan oleh Ketua Umum, kami bertekad untuk Sumsel itu ada 2 dapil DPR. Minimal itu 1 dapil 1 kursi. Insya Allah itu bisa dicapai dengan konsolidasi terus-menerus, solidnya partai, sehingga apa yang dicanangkan yakin kita
bisa kita capai dan kita berhasil untuk menyumbangkan 2 kursi dari Sumatera Selatan. Partai Perindo menjadi partai paling siap dalam mengarungi pemilu 2024 mendatang. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sriwijaya FC melakukan uji coba dengan 2 tim lokal, David FC dan Bayangkara FC Palembang. Dalam laga uji coba itu, Laskar Wongkito sukses meraih kemenangan. Meski puas dengan hasil akhir, namun pelatih Sriwijaya FC, Lestiadi, masih harus membenahi fisik beberapa pemain yang belum 100% bugar. Jelang kompetisi Liga 2 bergulir dalam waktu dekat, Laskar Wongkito terus mematangkan persiapan skuad dan kerjasama tim. Setelah beberapa minggu berlatih, Sriwijaya FC akhirnya melakukan uji coba dengan tim lokal Palembang. Sriwijaya FC meraih hasil positif di laga uji coba menghadapi 2 tim lokal di lapangan Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Dalam laga uji coba ini, Laskar Wongkito menang dengan skor 3-0 saat menghadapi David FC serta 5-0 kontra Bayangkara FC Palembang. Hasil tersebut membuat puas pelatih SFC Lestiadi, namun beberapa pemain masih dalam pemantauan terkait fisik dan kemampuan individunya. Ya, total kita latihan kan sudah 3 minggu ya, sekitar 20 hari. Jadi tetap evaluasi saya yang pertama adalah bagaimana kondisi fisik mereka dengan cara main yang saya inginkan. Apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi saya dengan cara yang saya inginkan. Cara main saya itu kondisi fisik mereka bisa memenuhi nggak. Nah, terbukti dari 2 pertandingan itu mereka bisa. Ya, walaupun belum ada 100% dan belum ada beberapa pemain juga macam seperti Nur Iskandar baru 3 hari latihan, termasuk juga si Alvin. Sebanyak 26 pemain sudah menjadi bagian dari Laskar Wongkito dan siap mengarungi kompetensi yang direncanakan dibagi menjadi 2 grup klasman. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.